Mbak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih Kak, karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan progres proyek kami dengan judul Analisis Sentimen Negatif Publik terhadap Kontroversi Promotor Mechima Pro pada Platform X. Seperti pada video sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Audialicia dengan 3 digit NIM terakhir 179 dan rekan-rekan saya ada Siti Aisyah Febrianti dengan NIM 158. Kemudian ada rekan saya lagi dengan 3 digit NIM terakhirnya 018 bernama Ania Ayu Agustin. Dan kami dari kelas 2024A kelompok 10. Next. Jadi di sini kami melakukan pengambilan data kembali yang dimana seperti pada metode sebelumnya kami tetap mengambil datanya menggunakan scrap API dari X. Akan tetapi karena data dari menggunakan API X ini limit, jadinya kami menggunakan metode yang namanya tweet harvest. Jadi mana di sini kami menggunakan tweet harvest ini untuk menambahkan data yang sebelumnya kami rasa masih sedikit. Dan untuk kode-kodenya bisa dilihat pada slide di sini. Yang dimana di sebelahnya ada scrap API, scrap API X, yang dimana di sini membutuhkan uh, bearer token untuk mengakses API X. Kemudian setelah itu kami setelah mengumpulkan data dari sumber tersebut, kami melakukan integrasi data. Jadi mana kami menggabungkan data dari scrap yang kami ambil menggunakan API X dan juga Harvard Suite, Tweet Harvard yang dimana kodenya seperti pada slide ini. Kemudian next. Kemudian masuk ke proses preprocessing yang dimana seperti yang terpampang pada slide ini. Jadi kami melakukan beberapa metode pada preprocessing ini, yang dimana kami melakukan normalisasi teks yang dimana kami menghapus URL-nya, terus mention, terus hashtag-nya. Dimana hashtag di sini adalah tagarnya sendiri. Kemudian ada simbol-simbol dan karakter-karakter spesial. Kemudian kami melakukan stop word removal. Terus kami melakukan streaming. Lalu kami menghapus noise. Dan hasilnya itu adalah clean text yang terletak pada kolom. Kemudian outputnya nanti adalah berupa teks yang sudah bersih dan siap untuk diberikan label. Seperti itu. Yang dimana kodenya bisa dilihat pada layar ini. Kemudian next. Di sini adalah hasil dari EDA, EDA pada preprocessing ini yang telah kami lakukan. Kemudian ada output data setelah dilakukan preprocessing, yang dimana seperti yang dilihat pada slide ini, datanya itu sudah bersih. Dan kemudian di samping ini bisa dilihat ada 20 kata yang dimana yang paling sering muncul pada saat setelah melakukan EDA pada preprocessing. Kemudian kalau dilakukan word cloud itu akan muncul seperti ini, yang dimana paling besar bisa dilihat ada kalimat Mechima Pro, kemudian refund, ada Mechima, yang dimana dapat menjadi sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil, yang dimana dari kata-kata yang muncul pada word cloud ini dapat kami jadikan sebagai referensi untuk sentimen negatif seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur engineering. Yang pertama yaitu labeling sentimen. Labeling sentimen diberikan secara otomatis menggunakan kata negatif atau rule base. Lalu diperbaiki dengan label manual. Label final dipilih menggunakan kombinasi keduanya, lalu outputnya disimpan ke dalam file CSV bernama preprocess underscore label. Di samping, yang di samping sebelah kanan atas, itu kita melakukan rule base, di mana kita memasukkan kata-kata yang sekiranya akan menjadi daftar kata negatif. Kita perbaiki sekiranya kata-kata yang tadi harusnya itu negatif tapi kedetek positif, itu agar nggak salah menggunakan manual ini. Setelah itu kita menggunakan ekstraksi fitur TF-IDF. Nah, di sini TF-IDF itu bakalan mengubah teks menjadi data numerik dengan kode di bawah ini. Nah, diketahui konfigurasi numerik TF-IDF-nya itu dengan maksimal 2000 fitur dan n-gram 1,2. Next.
Ini aku juga. Iya. Berikut merupakan data setelah fitur engineering. Dapat kita lihat outputnya sebagai yang tertera di PPT kami. Yang pertama, file preprocess labeling final CSV yang berisi teks asli, teks bersih, dan label sentimen final. Yang kedua, matriks TF-IDF, yaitu variabel X, yang nantinya akan digunakan sebagai input untuk modeling. Kemudian di sini, EDA setelah fitur engineering. Nah, setelah melakukan fitur engineering, ternyata EDA-nya itu hasilnya bisa kita lihat dalam negatif itu, selain kata Mechima atau Mechima Pro, kita dapat lihat yang paling besar itu refund dan profesional. Dan untuk kata positifnya ada day, please, konser, dan sebagainya. Next. Oke, selanjutnya ada tahap pemodelan. Pertama-tama sebelum masuk ke tahap pemodelan, kita harus melakukan pembagian data menggunakan train test split. Data fitur TF-IDF tadi di-split menjadi 80% data training dan 20% data testing. Nah, data training digunakan untuk melatih model sementara. Data testing digunakan untuk mengevaluasi akurasi model. Oke, karena di sini kami membandingkan dua algoritma, yaitu logistic regression dan juga naive Bayes, maka kita lihat yang pertama ada modeling logistic regression. Nah, pada logistic regression ini, kita melatih model menggunakan X-train dan Y-train, lalu memprediksi sentimen pada X-test, dan mengecek precision, recall, dan juga F1 score. Nah, hasilnya menunjukkan akurasi sekitar 84% dengan performa yang lebih stabil terutama pada kelas negatif. Berikutnya adalah modeling naive Bayes. Selain digunakan juga model naive Bayes, yaitu model berbasis probabilitas yang menghitung peluang kemunculan kata dalam setiap kelas sentimen. Model ini sangat cepat dan umum digunakan untuk analisis tes, namun memiliki asumsi bahwa setiap kata dianggap independen. Naive Bayes menghasilkan akurasi sekitar 81%. Nah, model ini tuh mampu mendeteksi tweet negatif dengan baik, tetapi kurang optimal pada tweet positif karena data tidak seimbang. Oke, berikutnya ada kendala. Kendala kami yang pertama adalah keterbatasan akses dan volume data dari platform X. Kami melakukan penelitian dengan menggunakan scraping API Twitter V2 untuk akun tingkat dasar atau grafis. Nah, platform ini memberlakukan batas yang sangat signifikan, yaitu hanya 100 tweet per bulan. Keterbatasan ini cukup memberikan dampak terhadap hasil penelitian kami. Yang kedua, keragaman variabel bahasa informal dan campur kode. Data tweet yang kami ambil memiliki karakteristik bahasa yang tidak baku, sehingga seringkali mengandung slang, singkatan, campuran kode, serta typo. Nah, proses preprocessing yang mengandalkan sastrawi menjadi tidak optimal, sehingga banyak kata krusial yang mengandung sentimen tidak dikenali atau salah dalam proses stemming. Kendala yang terakhir adalah potensi ketidakakuratan pada pelabelan otomatis. Penelitian ini mengandalkan metode penelitian berbasis daftar kata negatif. Pendekatan ini rentan terhadap kesalahan karena tidak mampu memahami konteks, negasi, serta sarkasme. Meskipun akan dilakukan verifikasi manual, potensi label noise atau kesalahan pada label tetap dapat terjadi dan menurunkan kualitas model yang dihasilkan. Mana tindak lanjut? Di sini kami memiliki 3 rencana tindak lanjut. Yang pertama, penambahan sumber data. Penggunaan library Tweet Harvest dilakukan untuk mengatasi batas kuota API dan menambah jumlah data, sehingga analisis sentimen memiliki cakupan yang lebih luas. Yang kedua, yaitu penerapan active learning. Untuk penelitian selanjutnya, active learning dapat digunakan agar proses pelabelan otomatis lebih efisien. Metode ini akan fokus pada pelabelan data yang paling ambigu, sehingga akurasi model dapat ditingkatkan. Yang ketiga, yaitu pengembangan kamus normalisasi. Tantangan bahasa informal diatasi dengan membuat kamus normalisasi khusus yang memetakan kata tidak baku atau slang ke bentuk bakunya. Langkah ini membantu meningkatkan kualitas preprocessing dan performa model klasifikasi. Dari pemaparan progres proyek yang sudah kami paparkan melalui video kali ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyebutan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.